Kemudian berikutnya untuk pengujian uji varians ya. Jadi kalau tadi uji min, jadi parameter yang menjadi konsen kita, menjadi bahasan kita, atau yang menjadi hitungan kita adalah yang dibahas atau yang dihitung adalah minnya, jadi rata-rata IPK misalkan seperti itu. Nah, ini yang menjadi konsen, menjadi bahasan itu adalah variansnya misalkan. Nah, kita akan uji yang pertama poin 1, nomor 1 itu terkait dengan satu populasi. Jadi case-nya adalah uji variansi satu populasi. Nah, yang poin 2, nomor 2 adalah case-nya uji varians dua populasi. Nah, kalau terkait dengan varians itu kita bicaranya adalah rasio ya. Bicaranya ada rasio. Jadi pembagian, komparasi pembagian. Kalau tadi min itu tidak dirasiokan karena dia adalah parameter skala. Jadi kita menghitung selisihnya mu1 minus mu2 ya. Jadi kalau kita bicara dua populasi untuk min itu mu1 minus mu2. Kalau varians bukan sigma 1 kuadrat minus sigma 2 kuadrat tetapi di-compare, dirasiokan ya. Makanya di sini rasio. Jadi komparasi secara rasio. Munculnya sigma 1 kuadrat dibagi sigma 2 kuadrat. Nah, kalau di H0 seperti ini, berarti sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, itu sama aja dengan sigma 1 kuadrat dibagi sigma 2 kuadrat sama dengan 1 ya, karena konsepnya rasio. Nah, jadi bukan sigma 1 kuadrat minus sigma 2 kuadrat sama dengan 0 ya. Tidak seperti itu karena konsepnya rasio. Oke, jadi case-nya di sini ada dua untuk pengujian varians, satu populasi dan dua populasi. Ini rumusnya sudah diberikan, kemudian hipotesisnya juga ya hampir sama ya. Jadi kalau satu populasi berarti nanti ini sesuatu angka yang kita berikan. Kalau untuk dua populasi ini tidak ada angka yang kita berikan, tidak ada indeks nolnya, tetapi ini kita compare antara populasi satu dengan populasi dua, sama apa tidak? Ya, seperti itu. Kemudian untuk satu populasi itu nilai statistik ujinya atau rumusnya kita menggunakan simbol X kuadrat atau chi-square ya. Chi-square. Rumusnya N-1 S kuadrat dibagi dengan sigma 0 kuadrat. Sigma 0 kuadrat adalah sigma 0 yang ada di hipotesis ini ya. Oke, kemudian karena chi-square itu di dalam statistik, di dalam perhitungan tabelnya nanti kita menggunakan tabel chi-square, ada derajat bebasnya V, maka di sini diberikan V-nya adalah N-1, jadi sama seperti di T tadi, V-nya derajat bebasnya adalah N-1 ya. Oke, kemudian ini sama untuk tandanya. Kalau pakai tanda lebih kecil berarti sini lebih kecil, pakai tanda lebih besar berarti lebih besar. Kalau pakai tanda tidak sama dengan, maka di sini ada kurang dari atau lebih dari. Nah, yang beda adalah di indeks untuk alfa ya. Kalau untuk Z sama T tadi adalah pencerminan, jadi Z alfa menjadi minus Z alfa. Nah, kalau di sini nggak ada minusnya, Anda perhatikan tidak ada minusnya untuk yang lebih kecil ya. Oke, kenapa? Ya karena ini gambarannya. Kalau distribusi T itu pencerminan di 0, jadi simetris ke kanan ke arah positif dan ke arah negatif simetrisnya di 0. Jadi makanya nilainya ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi kalau chi-square X kuadrat itu nilainya tidak ada yang negatif. Jadi semuanya bernilai positif. Jadi gambarannya ya seperti ini. Ini di 0, ini sumbu datar adalah sumbu chi-square-nya ya. Ini gambaran grafiknya seperti ini. Ya, gambaran grafik chi-square-nya kira-kira seperti ini. Jadi dia ada puncak di agak sebelah kiri, kemudian ke kanan itu menjulur atau kita sebut dengan tail ekor ya. Agak semakin kanan semakin seperti ini. Oke, nah
Yang sebelah kiri chi² kurang dari chi² 1 minus alfa. Oke, Anda perhatikan di sini 1 minus alfa. Itu posisi ada di sebelah kiri. Jadi Anda perhatikan di sini. Itu nanti di sini posisinya. Ya. Oke. Jadi di sini adalah titik chi² 1 minus alfa. Apa itu chi² 1 minus alfa? Titik chi² di sini yang luasan sebelah kanannya ini sebesar 1 minus alfa. Nah, alfanya di mana? Alfanya adalah di sini. Alfanya adalah di posisi sebelah kirinya ini, sebelah kirinya titik ini. Oke, jadi ini adalah alfa, luasannya yang kiri ini. Nah, yang sebelah kanan, yang lebar ini, itu adalah 1 minus alfa. Jadi kalau dijumlahkan sama dengan 1. Ya, jadi secara definisi, chi² 1 min alfa adalah chi² yang luasan sebelah kanannya sebesar 1 minus alfa. Oke, ada di posisi kiri. Nah, kalau yang bawah ini Anda perhatikan indeksnya adalah alfa. Jadi kalau digambarkan, saya bikin yang hampir sama dengan ini, misalkan di sini. Oke, misalkan seperti ini. Oke. Nah, ya anggap aja hampir sama ya. 0. Nah, chi² alfa itu posisinya ada di ujung kanan ya. Ada di ujung kanan bedanya. Ya, ini. Jadi titik di sini adalah chi² alfa. Yaitu nilai chi² titik di sini yang luasan di sini sebesar alfa ya. Luasan di sebelah kanannya sebesar alfa. Jadi indeks di sini menyatakan luasan sebelah kanan. chi² 1 min alfa berarti luasan sebelah kanannya sebesar 1 min alfa. Karena alfanya itu kecil, katakan 1%, 5%, berarti posisinya kita ambil kecil di sini, berarti ini pasti lebih lebar ya. Nah, kalau ini chi² alfa berarti chi² yang luasan sebelah kanannya sebesar alfa. Sama ininya, secara definisinya luasan sebelah kanan. Karena alfanya kecil, 5%, 1%, maka kita gambarkan dengan kecil di sini. Nah, luasan yang sebelah kiri berarti ini adalah 1 minus alfanya di sini. Ya, kebalikan di sini ya. Oke, seperti itu. Jadi, sama-sama nilainya positif. Ya, sama-sama nilainya positif. Chi² yang atas maupun yang bawah karena ada di sebelah kanannya 0. Hanya saja kalau yang atas ini nilainya agak dekat dengan 0, jadi lebih kecil daripada nilai yang chi² alfa ini. Yang sebelah kanan ya, lebih ke kanan. Oke, itu. Nah, kalau yang bawah berarti nanti ya gambarnya sama. Saya gambarkan di sini misalkan. Ya, gambarannya sama seperti di atas. Nah, tinggal ini luasan di sini adalah alfa per 2 dan di sini adalah alfa per 2 sehingga luasan total untuk daerah kritis ini adalah sebesar alfa. Ya. Jadi luasan total untuk daerah kritis atau wilayah kritis itu sebesar alfa totalnya. Oke, maka di sini disimpulkan dengan chi² yang luasan sebelah kanannya sebesar 1 minus alfa per 2. Alfa per 2-nya ada di sini. Yang di kanan berarti chi² yang luasan sebelah kanannya sebesar alfa per 2. Oke, seperti ini. Ini daerah kritisnya. Daerah yang saya arsir adalah daerah kritis. Oke, seperti itu untuk penjelasan terkait dengan ini. Kemudian kalau yang rasio nanti rumus untuk statistik ujinya adalah pakai F, nanti di-compare dengan tabel F. Rumusnya simple, S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, kemudian degree of freedom-nya ada 2. Ada 2. Kalau indeks 1 di atas, berarti V1-nya nanti di depan. Ya. Indeks 1 ada di atas yang dibagi, maka V1-nya N1-1 ada di depan. Kemudian indeks 2, S2 kuadrat di sini sebagai pembagi di bawah, maka V2, N2-1 itu posisinya nanti ada di belakang ini ya. Oke, jadi Anda perhatikan V1, V2 itu jangan sampai kebalik V2, V1 itu terkait dengan ini harus match, harus sesuai. Jadi kalau di sini S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, maka di sini
V1, V2. Tetapi kalau di sini Anda merumuskan S2 kuadrat dibagi S1 kuadrat, maka di sini V2, V1 ya. Oke, nah itu terkait dengan ini. Jadi 1 dan 2-nya ada di posisi mana? Sebelah kiri apa sebelah kanan? Ya. Ini dalam konteks satunya ada di sebelah kiri, 2-nya ada di sebelah kanan, ya supaya kita bisa match dengan ini pernyataan ini ya. Jadi ini pernyataan ini sudah di setting pakai kurang dari, lebih dari, tidak sama dengan, ini kurang dari, lebih dari, tidak sama dengannya seperti ini. Yang satu di kiri, yang dua di kanan, berarti satunya di posisi atas dan duanya di posisi bawah. Kemudian satunya di kiri tadi taruh di sebelah kiri, duanya di kanan berarti taruh di sebelah kanan. Nah, ini sudah match. Jadi, kalau Anda balik berarti ya harus dibalik ya. Jadi kalau duanya taruh kiri, satunya taruh kanan, berarti dua taruh atas di bawah, dua taruh di sebelah kiri, satunya pindah ke kanan. Itu sinkronisasinya ya. Sinkronisasinya seperti itu. Oke, untuk penjelasan F-nya ini 1 min alfa, alfa 1 min alfa per 2, konteksnya sama dengan V square. Jadi distribusi F itu secara gambar hampir sama dengan distribusi hampir sama seperti distribusi V square ya, hampir sama seperti V square. Jadi nilainya selalu positif ke kanan, jadi tidak ada yang negatif. Jadi 1 min alfa nanti posisinya di sini, alfa posisinya ada di sebelah kanan, 1 min alfa per 2 berarti ya di kiri dan alfa per 2 ada di kanan, tinggal luasannya alfa per 2 kiri, alfa per 2 kanan. Jadi penjelasannya hampir sama seperti ini untuk yang F ya. Oke, jadi satu populasi pakai V square, dua populasi pakai F. Sebuah contoh, sebuah perusahaan farmasi Seneca menyatakan bahwa daya kerja obat tertentu hasil produksinya berdistribusi normal dengan simpangan baku 0,9 menit. Oke, ini kalimat pertama ini menyatakan tentang populasi. Kenapa populasi? Ya karena ini terkait dengan statement yang general, tidak terkait dengan sampel ya. Jadi menyatakan daya kerja obat secara umum general ya. Distribusi normal simpangan bakunya 0,9, berarti ini simpangan baku sigma punyanya populasi ya 0,9. Jika sampel acak, nah ini sampel acak 10 obat berarti N-nya 10 menghasilkan simpangan baku 1,2, berarti ini adalah simpangan baku, simbolnya adalah S. Oke, terkait dengan simbol Anda silakan berlatih. Silakan jangan sampai salah menyimbolkan ya. Jadi kalau diketahui varians berarti nanti simbolnya adalah S kuadrat. Atau di sini kalau diketahui varians berarti simbolnya nanti sigma kuadrat. Kalau diketahui simpangan baku simbolnya sigma. Kalau di sini simpangan baku simbolnya adalah S. Kalau varians berarti nanti S kuadrat ya. Jadi varians ada kuadratnya, kalau simpangan baku tidak ada kuadratnya. Varians populasi berarti sigma kuadrat, simbolnya sigma. Punya populasi sigma, punyanya sampel adalah S. Oke, S-nya 1,2. Apakah menurut Anda sigma lebih besar 0,9? Oke, ini pertanyaan yang diajukan. Kita berarti diminta untuk menguji ini ya. Jadi kita diminta untuk menguji apakah sigma lebih besar 0,9. Oke. Nah, tidak ada di tabel-tabel tadi itu yang menguji sigma lebih besar sesuatu. Jadi yang ada adalah sigma kuadrat ujinya ya. Jadi ini kita bawa ke sigma kuadrat. Lebih besar 0,981 berarti 0,81 ya. Oke, jadi yang akan kita uji adalah ini. Kita bawa ke uji varians ya. Oke, jadi kalau langsung uji sigma tidak ada, yang ada adalah uji varians. Oke, Anda berarti dari statement ini langsung akan bisa tahu ini masuk di H0 apa H1 karena pakai tanda lebih besar,
berarti pastinya di bawah H1 ya. Jadi masuk ke H1 karena pakai tanda lebih besar ini. Oke. Berarti di bawah H0 Anda bisa menyatakan pakai tanda sama dengan, atau mungkin bisa juga pakai penulisan sigma kuadrat kurang dari sama dengan 0,81. Jadi secara definisi atau maksud itu sama ya. Jadi negasi dari H1. Oke, ini H0 H1 berdasarkan pertanyaan tadi bisa kita nyatakan di sini. Kemudian alfanya 5%, oke 0,05. Karena pakai tanda lebih besar maka berarti satu arah, tidak perlu dibagi dua, tetap pakai alfa nanti ya. Kemudian daerah kritis adalah daerah tolak H0. Ini hanya ada satu rumus ya. Satu rumus saja, yaitu pakai chi-square. Ya, nanti berarti kita compare dengan chi-square. Nah, daerah kritisnya berarti kita akan tentukan tolak H0 apabila chi-square yang dihitung nanti di sini itu lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena H1-nya pakai tanda lebih besar ya. Karena pakai tanda lebih besar ini, maka di sini lebih besar. Chi-square tabelnya adalah chi-square pada alfa. Alfanya tetap tidak perlu dibagi 2, 0,05. Kemudian derajat bebasnya adalah V n-1. N-nya tadi adalah 10 ya. Oke, berarti N-nya 10 ini dikurangin 1 jadi 9. Oke, kemudian dicari di tabel chi-square yang luasan sebelah kanannya sebesar 0,05 pada derajat bebas 9 adalah 16,919. Oke, berarti nanti di tabel Anda cari, nanti di sini ada chi-square ini degree of freedom-nya adalah, jadi nanti ada df di sini ya. Df Anda cari angka berapa? 9. Kemudian di sini ada angka 0,05 ya. Oke, Anda cari di sini posisi ini alfa biasanya ya. Ada alfa di sini 0,05. Anda cari. Nah, nanti akan muncul angka di sini. Berapa? 16,919 ya. Oke, jadi tabel chi-square degree of freedom-nya 9 ini, kemudian alfanya 0,05 atau luasan sebelah kanannya sebesar 0,05, ketemu angka 16,919 ini. Oke, jadi nanti daerah kritisnya kita akan tolak kalau 16,919. Kita akan tolak kalau nanti nilai chi-square-nya jatuh di sebelah kanan ya. Oke, ini gambarannya. Kita akan tolak jika nilai chi-square yang dihitung jatuh di 16 atau di atasnya 16,919. Nah, berikutnya di posisi atau poin 5 kita akan hitung nilai chi-square hitungnya atau statistik ujinya dengan inputan dari sampel yang kita punya ini, atau dari identifikasi yang kita punya dari soal, itu S kuadratnya 1,44. Oke, 1,44 dari mana? Ini S, kemudian cari S kuadratnya berarti sama dengan, nah ini yang saya katakan tadi, Anda harus jeli, jangan sampai salah. Kalau ini simbolnya S berarti Anda harus membawa ke S kuadrat. 1,212 berarti 144 ya, 144. Oke, ini N-nya 10 sehingga chi-square-nya N-1, 9 kali S kuadrat. Nah, ini harus mengikuti rumus tadi, makanya ini harus Anda identifikasi secara baik dan benar ya, karena butuh pengkuadratan di sini nanti. Oke, dibagi dengan sigma kuadrat di bawah 0, 0,81 ditemukan angka 16. 16 itu ternyata jatuh di sedikit sebelah kiri ya. Ini ada 16-nya di sini. Oke, berarti dia ada di daerah terima ya. Ada di daerah terima. Makanya keputusannya adalah terima H0. Ada di daerah terima sini. Terima H0 berarti yang benar adalah ini. Kita narasikan. Berarti ini tidak benar ini ya.
variansnya simpangan baku lebih besar 0,9 ini tidak benar ya. Jadi yang benar adalah simpangan bakunya itu sama dengan 0,9. Jadi simpangan baku daya kerja obat tersebut adalah 0,9 ya. Jadi itu menginterpretasikan ini. Jadi variansnya sama dengan 0,81 atau dalam konteks lain ekivalensinya adalah kalau ditarik akar itu simpangan bakunya adalah 0,9. Jadi di bawah 0 ini yang kita interpretasikan atau kita narasikan di kesimpulannya. Oke, jadi sebenarnya adalah varian sama dengan 0,81, tetapi karena pertanyaan tadi konteksnya adalah sigma, simpangan baku, maka ini simpangan baku ya. Kita bawa ke simpangan baku. Contoh berikutnya terkait dengan rasio varians. Jadi ada dua kelompok atau dua perusahaan di sini. Sebuah penelitian di perusahaan farmasi Roche bermaksud membandingkan waktu yang diperlukan oleh karyawan laki-laki dan wanita untuk membuat obat jenis tertentu dalam hitungan jam. Pengalaman yang lalu menunjukkan distribusi waktu yang diperlukan karyawan tersebut adalah berdistribusi normal, tetapi varians bagi wanita lebih kecil daripada varians bagi laki-laki. Oke, ini statement atau hipotesis yang dipunyai dari varians wanita lebih kecil daripada varians laki-laki. Ya, ini varians waktu untuk waktu yang diperlukan oleh karyawan laki-laki dan perempuan ya, jadi terkait dengan waktu. Suatu sampel acak 11 karyawan laki-laki dengan simpangan baku 6,1 jam. Oke, berarti laki-laki N-nya 11, sedangkan wanita N-nya 14 dengan simpangan baku 5,3. Ya. Ujilah, oke ini sudah secara eksplisit diberikan H0 dan H1-nya. Dengan varians populasi 1 dan 2 masing-masing adalah menunjukkan 1 untuk indeks laki-laki dan 2 untuk indeks wanita dalam konteks ini. Gunakan alfa 1% ya. Oke, berarti dari sini apa yang bisa kita identifikasi? Ini. Ya, jadi mestinya kalau misalkan ini tidak ada statement yang secara eksplisit H0 lawan H1-nya ini, berarti Anda mestinya kan bisa bikin ya. Jadi ini kan sudah ada statement bahwa varians wanita lebih kecil daripada varians laki-laki, atau kalau dibalik varians laki-laki lebih besar dari varians wanita. Kalau laki-laki itu indeks 1, wanita indeks 2, berarti ya nanti Anda harus bisa bikin seperti ini. Varians laki-laki lebih besar dari varians wanita ini. Ya. Ini sudah diberikan eksplisit, tapi kalau misalkan tidak diberikan eksplisit, harusnya Anda bisa bikin dari statement yang ini ya. Statement yang sebelum masuk ke sampel tadi. Oke, yang diketahui dari sampel adalah indeks 1 untuk laki-laki ya. Jadi indeks 1 untuk laki-laki, S-nya simpangan bakunya sampel adalah 6,1 dan N-nya adalah 11. Kemudian S2-nya adalah 5,3 dengan N2-nya adalah 14 ya. N2-nya 14. Kemudian ini sudah ada 11, 14. Kemudian berarti perhitungan F-nya S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. 6,1 kuadrat hasilnya 37,21, S2 kuadrat 28,09. Nilai F-nya dihitung 1,325. Nilai F-nya ini yang nanti kita compare dengan F tabel ya. Kemudian alfanya adalah 1%, berarti 0,01, maka F 0,01, 1%. Kemudian yang depan adalah yang dibagi,
miliknya indeks 1 berarti N1 min 1, 11 dikurangi 1 berarti 10. Yang indeks belakang adalah indeks pembagi miliknya 2 berarti N2 dikurangi 1 berarti 13. Oke, jadi jangan sampai ke bolak-balik ini ya. Jadi ini harus match dengan ininya. Harus match pula dengan ini. Kalau 1 di depan, 2 di belakang, berarti posisi atasnya 1, posisi bawahnya 2. Ini posisi 1 ada indeks 1 di depan dan indeks 2 ada di belakang. Oke, Anda bisa lihat di tabel F, pada tabel F yang 0,01, degree of freedom-nya 10. Jadi pada tabel F yang 1%, pada F1% atau 0,01 itu nanti ada tabel begini. Yang atas itu Anda cari degree of freedom-nya 10. Jadi 10 itu ada di posisi atas, kemudian 13 ada di posisi samping sini ya. Jadi kenapa ini di atas? Ini karena pembaginya, karena yang dibagi ini indeks 1 ada di atas, berarti taruh di sini. Yang dibagi indeks 2 ada di bawah, berarti taruh samping sini ya. Jadi jangan sampai kebalik untuk mendapatkan nilai degree of freedom-nya. Jadi yang kiri ambil di atas, yang kanan ambil di samping. Ketemu angka 4,10 ya. Oke, jadi nanti kalau Anda ngambilnya 10-nya di kiri, 13-nya di atas, nanti kebalik ya. Oke, ini dan kita compare dengan angka ini, ternyata nilai F hasil hitungan itu lebih besar daripada F tabel ya. Lebih besar dari F tabel. Oh, bukan lebih besar ya. Salah baca. 1, ya. Oke, 1, bukan lebih besar. Jadi F tabelnya itu angkanya 4,1. Kemudian oke 4,10. Nanti tolak terimanya gimana? Karena pakai tanda lebih besar berarti tolaknya nanti adalah yang ujung kanan. Ini tolak ya. Oke, jadi kita oke seperti ini. Nah, ini berarti terimanya nanti ada di sini, di sebelah kiri. Oke, jadi kenapa tolaknya di sebelah kanan? Karena pakai tanda lebih besar di ujung kanan. Dan ternyata F-nya 1,3. Oke, ada di sini ya. 1,325. Berarti ada di daerah terima. Makanya di sini terima 0 ya. Karena F-nya yang dihitung di sini jatuh di sebelah kirinya ini. Terima 0. Karena terima 0 berarti yang benar atau yang kita narasikan adalah ini. Berarti variansnya adalah sama ya. Jadi kita statement yang atas tadi itu tidak benar. Jadi yang benar sebenarnya adalah varians kedua populasi atau varians antara jam kerja laki-laki dan perempuan adalah sama ya. Jadi jam atau waktu yang diperlukan oleh karyawan laki-laki untuk membuat obat itu antara laki-laki dan perempuan adalah masih bisa dikatakan sama ya. Masih bisa dikatakan sama variansinya. Oke. Oke, jadi intinya di sini ya. Jadi intinya adalah sama. Jadi variansi sebenarnya waktu pembuatan obat jenis tertentu bagi karyawan laki-laki dan wanita adalah sama. Oke, ini. Jadi ini yang dinarasikan.